Halo, assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Oke kawan-kawan sekalian, kembali lagi bersama saya Heri Lasnan dalam video pembelajaran biologi. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai jenis-jenis ikatan kimiawi yang mengikat antara atom dan atom atau molekul dan molekul. Pada video kali ini kita akan kembali memperkaya pengetahuan kita mengenai ikatan-ikatan kimiawi yang sifatnya lemah. Nah, walaupun mereka lemah, tetapi kita tidak bisa mengabaikan begitu saja, dikarenakan interaksi yang sekalipun lemah ini berpengaruh sangat signifikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus kepada lingkup mikroseluler kita. Nah, oleh karena itu, saksikan video ini. Oke, kita masuk pada materi, yakni ikatan kimiawi yang lemah. Ada dua jenis ikatan kimiawi yang lemah. Yang pertama adalah ikatan hidrogen yang sempat kita bahas pada video sebelumnya, dan juga ikatan atau gaya van der Waals. Nah, pertama kita akan membahas mengenai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu sendiri merupakan ikatan yang timbul oleh interaksi elektronegatif antara hidrogen dengan atom F atau O atau N. Nah, simpelnya ikatan hidrogen ini dapat kita temui pada air atau juga pada contohnya ikatan antara air dan amonia. Saya berikan contoh saja. Ketika kita memiliki molekul oksigen di sini, sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa terdapat kutub yang lebih elektronegatif di bagian atas air dan salah satu kutubnya positif karena dia sifatnya polar. Ketika dia mendekati molekul, anggap saja NH3, maka di bagian NH3 ini juga memiliki kutub, seakan-akan memiliki kutub. Nah, karena di bagian atas nitrogen lebih elektronegatif, lebih negatif dibandingkan bagian yang bawah. Ketika mereka berdekatan, maka ada interaksi keelektronegatifan. Interaksi inilah yang lahir dari hasil interaksi antara muatan positif dan muatan negatif. Hal ini yang kita sebut dengan ikatan hidrogen. Namun ini spesifik saja terjadi pada hidrogen yang berikatan pada atom F atau pada atom O atau pada atom N atau nitrogen. Nah, kemudian kita berpindah kepada bahasan yang kedua, yakni ikatan atau gaya van der Waals. Sebenarnya ikatan atau gaya van der Waals ini tidak memiliki pengertian yang spesifik dapat kita sampaikan dengan mudah seperti ikatan hidrogen. Tetapi yang dapat saya simpulkan berdasarkan beberapa literatur, yakni ikatan atau gaya van der Waals merupakan sebuah interaksi kimiawi yang terjadi akibat adanya pengkutuban. Nah, pada interaksi van der Waals ini kita akan menemukan istilah dipol. Dipol. Apa itu dipol? Sebagaimana kita telah ungkapkan pada video sebelumnya bahwa dipol ini terkait pada kata pol atau polar atau kutub. Nah, bagaimana bentuk interaksinya kita dapat mengetahui dari jenis-jenis ikatan van der Waals.
Jadi ikatan van der Waals itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada dipol permanen. Kemudian oke, saya akan menghapus bagian ikatan hidrogen. Ikatan maaf Nah, seperti apa bentuk dari dipol permanen, dipol sesaat atau terinduksi, dan juga gaya dispersi London? Nah, saya akan berikan kata kuncinya. Jadi, dipol permanen terjadi ketika adanya interaksi antara dua molekul yang bersifat polar. Kemudian apa itu dipol sesaat atau terinduksi? Dia terjadi antara molekul yang sifatnya polar dan non-polar. Kemudian tentu saja untuk gaya dispersi London, dia interaksi antara molekul non-polar dengan molekul non-polar lainnya. Oke. Sampai di sini kalian bisa mencatat dulu, kemudian saya akan lanjutkan videonya. Oke, kembali lagi. Di sini saya sudah membagi menjadi dipol permanen, dipol sesaat, dan gaya dispersi London. Oke, sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya bahwa dipol permanen timbul akibat adanya interaksi antara molekul yang sifatnya polar dan polar. Nah, sebagai contoh, ketika kita memiliki HCl atau asam klorida, pada salah satu kutub atau pada salah satu atom dari molekul HCl ini menjadi kutub yang sifatnya positif, atau saya gambarkan seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa pada bagian Cl yang lebih negatif bertemu pada kutub yang lebih positif di bagian hidrogen pada molekul HCl lainnya, maka akan terjadi interaksi atau gaya yang akan mengikat kedua molekul tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan dipol permanen. Kita sebut dengan dipol permanen. Dia interaksi antara molekul yang pada dasarnya polar juga dengan molekul yang polar. Nah, selanjutnya adalah dipol sesaat. Dipol sesaat ini kita definisikan adalah ikatan atau interaksi yang terjadi antara molekul yang sifatnya polar dan non-polar. Sebagai contoh, di sini kita memiliki pertama adalah H2 dihidrogen dengan HCl. HCl cuma saya membalik di sini untuk lebih memudahkan kita. Nah, pada bagian pertama ini kita memiliki molekul yang sifatnya non-polar. Dikarenakan dia sama, tidak memiliki kutub, tidak memiliki interaksi kutub. Tidak terjadi pengkutuban padanya. Sehingga kita tuliskan di sini
Seakan-akan demikian. Sama-sama positif. Oke. Untuk pengkutuban pada HCl, kita tuliskan sebagaimana yang sebelumnya. Pada bagian Cl lebih elektronegatif dibanding bagian hidrogen. Nah, simbol yang saya gunakan di sini merupakan simbol keelektronegatifan. Tidak menyatakan bahwa di bagian sini, di bagian yang plus tidak memiliki elektron, tetapi di bagian yang plus, di bagian yang minus lebih elektronegatif dibanding bagian plus. Nah, oleh karena itu, seakan-akan terjadi interaksi. Sebagaimana tadi kita contohkan, ada yang lebih elektronegatif dibanding sisi yang satunya, sehingga terjadi interaksi di sini. Interaksi ikatan antara molekul atau benda yang sifatnya non-polar dengan benda yang sifatnya polar, kita sebut dengan dipol sesaat. Kemudian yang terakhir adalah gaya dispersi London. Sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya bahwa gaya dispersi London ini timbul akibat adanya interaksi antara molekul yang sifatnya non-polar dengan molekul non-polar lainnya. Nah, teori ini mengacu kepada teori kimia atau teori atom oleh Bohr, Niels Bohr, di mana ketika beliau menggambarkan bahwa pada suatu atom terdapat seperti awan elektron, di mana elektron ini akan bergerak sepanjang inti atom pada posisi yang tidak kita ketahui tentunya, dan mereka bergerak secara acak. Sebagai contoh, kita memiliki dua molekul yang tentunya nonpolar di sini, yakni dihidrogen. Nah, saya akan menggambarkan menurut teori atom Bohr. Kita anggapkan titik biru ini adalah dihidrogen, inti dari dihidrogen. Nah, kemudian sesuai dengan teori tersebut bahwa elektron akan terus berputar sepanjang inti pada bagian yang acak tentunya. Pada suatu waktu, suatu momen, elektron akan berkumpul pada satu sisi yang berdekatan dengan molekul nonpolar lainnya. Sebagai contoh, pada bagian kanan. Hal ini menimbulkan suatu keelektronegatifan pada dihidrogen yang berada dekat saya ini, di sebelah kiri saya. Hal ini yang tentunya akan menarik, karena dia sifatnya lebih elektronegatif, tentu akan menarik elektron yang berada pada molekul nonpolar di sebelahnya. Nah, ketika mereka sama-sama tertarik, saling menarik, inilah yang kita sebut dengan interaksi van der Waals pada jenis gaya dispersi London. Jadi, gaya dispersi London ini tergantung pada posisi elektron. Ketika elektron tersebut berkumpul pada suatu sisi, akan menyebabkan sisi dari dihidrogen ini menjadi lebih elektronegatif pada bagian elektron yang berkumpul tersebut. Hal inilah yang akan membuat mereka saling tarik-menarik. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.